Ayo. Kalian tahu di dalam Yohanes ada. Yohanes itu yang nulis siapa? Yohanes. Bukan pernyataan Yesus berarti. Yohanes. Berarti bukan perkataan Yesus. Iya. Bukan perkataan Yesus. Berinteraksi dengan Yohanes kan melakukan penyelidikan. Yohanes melakukan penyelidikan. Di mana tertulis Yohanes melakukan penyelidikan? Di mana tertulis? Di mana? Di mana tertulis Yohanes melakukan penyelidikan? Di mana ayatnya? Ayo. Ya Yohanes itu kan murid Yesus. Di mana tertulis? Saya minta tertulis. Di mana tertulis Yohanes melakukan penyelidikan? Di mana? Kitab. Ya baca aja. Dibaca di mana? Di Yohanes berapa saya baca? Yohanes berapa saya baca? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Saya nggak hafal. Iman kau kan tidak hafal. Dari mana kau dapat? Iya, saya bukan pendeta, saya katakan. Ya makanya Pak, room ini khusus pendeta, Pak. Siapa bilang? Mana? Saya yang bilang. Sini. Saya yang bilang. Buktinya tadi ada siapa itu supir angkot apa nggak ngerti lah. Itu pendeta itu, Bapak bukan. Apa? Pendeta apa? Nah, sekarang beginilah, udah stop menghujat agama lain, ya. Urus saja agamamu sendiri, ya. Gak usah. Kamu tidak lebih tahu daripada pakar-pakar teologi. Oke. Baik, kami urus agama kami, Pak. Tetapi jangan mencuri istilah-istilah Al-Quran, lalu kau masukkan ke dalam kabar baik kumpulan buku-buku Anda yang kau anggap itu adalah kitab suci. Contoh, diam dulu. Diam dulu. Makanya kau dengarkan. Satu, kata Allah. Dengarkan. Kata Allah. Rasul. Ayat. Itu kau hapus dulu. Hapus dulu itu di dalam Bible-mu. Di dalam original teks. Dengar dulu Pak Jaluku, dengarkan. Di dalam original teksmu Pak Jaluku, nama Tuhan kau itu berbahasa Yunani Theos, yang artinya adalah dewa. Sementara ketika kau artikan, kau ganti namanya dengan Allah, lalu kau menghina nama sesembahan orang Muslim, sehingga kau samakan nama sesembahan umat Muslim sama dengan dewa. Padahal dalam Islam, nama Allah itu tidak bisa disandingkan kepada dewa, karena dewa adalah berhala. Begitu dia. Boleh saya jawab? Silakan, pakai data. Jangan salah ngomong. Allah itu bahasa Arab, benar gak? Ya, kita kau bahasa apa? Allah itu oleh orang Kristen di Arab. Kita kau bahasa apa? Sudah menggunakan Allah. Pak, baik, sekarang saya tanya. Baik, kita jawab tinggalkan dulu, itu. kita Sekarang bahasa apa, Pak? bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yunani dengan Ibrani dengan Arab sama atau tidak? Tidak, jauh. Bukan jauh sih, kalau tapi ada sesuatu hal yang tidak dengar, kalau ada sesuatu hal yang tidak sama, lalu kita menyamakan, itu mencuri atau tidak, Pak? Kan belum ada. Jawab dulu, mencuri atau tidak? Kan bukan bilang sudah ada atau tidak. Yang saya tanya mencuri atau orang tidak? Kristen sudah menggunakan kata Allah. Mana buktinya? Saya berikan bukti nanti. Saya berikan bukti bahwa Pak, saya berikan bukti nanti. Bukan kata Allah yang mereka gunakan. Jadi, sekarang saya minta bukti bahwa sebelum Islam ada, kata Allah sudah digunakan. Mana buktinya? Saya berikan data ini. Oke, baik, oke lah. Allah berarti itu sembahan orang Arab ya? Betul? Buktikan Arab, dulu, ya, buktikan. Sebelum Islam hadir, orang-orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah. Berikan datanya, itu aja yang saya butuhkan. Oke, saya anggap Anda menanglah di sini. Saya tanya dulu satu lagi. Bukan anggap, ya? bilang sekarang begini, aku mau nanya, Nabi Musa itu dari etnis mana? Suku apa? Bangsa apa? Itu tidak ada kaitannya, hantu belau. Lalu kenapa Nabi Musa bisa menyembah Allah SWT? Hantu belau. Dengarkan baik-baik. Nabi Musa itu bangsa Israel, ya, dari suku Lewi. Kenapa bisa Musa menyembah Allah SWT? Jelaskan. Dengarkan baik-baik. Saya berikan. Pernah nggak Nabi Musa menyebut Allah SWT? Pernah nggak? Dengar kepada saya. Fokus. Kalau Anda tadi kan tidak bisa berikan data.
Diam. Biar saya ajari dulu tua bangka ini. Udah salah, bodoh lagi. Sok ngajarin pula lagi. Apa? Izin bang, besarin saya. Apa? Ini pertanyaan. Iya, diam dulu muncung kau. Diam dulu. Kan Anda mengatakan tadi dengan tegas. Bapak mengatakan bahwa itu sudah digunakan oleh Kristen Arab. Biar saya jelaskan kepada Anda. Ini namanya prasasti Basilika Santo Sergius di Zabat. Ya, prasasti seorang Kristen tertua di Arab. Ya, tertua di Arab, Pak. Tahun berapa, Pak? 512 tahun sebelum Islam. Ini masih abad kelima, Pak. Dengarkan baik-baik. Mereka punya prasasti peninggalan dari kekristenan. Inilah dia. Di sini nanti kita lihat. Kalau kita lihat ke bawah, nih, dengarkan baik-baik. Lahirnya tulisan Arab kekristenan. Ini ya, dengarkan baik-baik. Pertama itu, Pak, itu kata bukan Allah, tapi ilah. Ilah, Tuhan, itu gelar. Makanya belajar, Pak, belajar. Sudah botol, jangan sosok tahu, jangan keluar dari mulut. Orang itu dari rahim ibunya, yang duluan keluar itu adalah kepalanya, bukan kakinya. Sekarang Jangan jawab dulu pertanyaan artinya. saya. Sekarang Iya, jawab pertanyaan saya. Diam Oke. dulu. Sekarang jawab pertanyaan. Halo. Diam dulu, belajar Anda. Kata yang digunakan oleh Kristen Arab bukan Allah, tapi Tuhan. Ilah. Biar saya ajari Anda. Ya, terserah kau lah, ngomong apa aja Ya, dialah. jangan terserah. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau ucapkan. Ya. Masa di Kristen tidak diajarkan tanggung jawab? Dengarkan baik-baik, Pak. Nah, dengarkan. Ini namanya Kristen Ortodoks. Ya, ada Om Paul, ada Om Petrus, ada Om Paulus di sini. Ini Ortodoks Patriarchate of Antiochia all the fast. Mereka punya biara namanya Biara Partika Bunda Maria Satnaya. Kalau kita lihat di prasastinya, Pak, ya, kita lihat nih, ya, dengarkan baik-baik, Pak. Kita lihat peninggalan mereka tidak menggunakan kata Allah, ya. Dia saya ajari Bapak, makanya belajar, Pak. Itu di mana? Di Mesir apa di Arab? Di Arab, dengarkan baik-baik, makanya pakai pasang kuping. Nah, Ya mana keterangannya kalau itu di Arab? Pak, Bapak bisa baca nggak ini? Nih, Ortodoks tertua. Dengarkan. Makanya saya bilang udah terserah kau aja lah. Ya, jangan Kan terserah. di Timur Tengah, di Timur Tengah itu kan bukan hanya Arab. Halo, diam dulu. Kita pakai data, diam dulu, Pak. Diam dulu. Anda kan tidak berdata, Pak. Anda tidak berdata. Makanya tadi saya bilangkan, kalau tidak berdata, lebih baik diam daripada ngomong. Karena malu, Pak. Iya, saya nggak tahu. Pak. Iya, itu data-data itu di Arab apa di Mesir apa di mana? Jelaskan dulu. Data-data Di mana tersebut di dari situ? kekristenan, Pak. Data-data ini Dimana? dari kekristenan. Dengar dulu. Kan saya sudah tunjukkan, Pak. Saya sudah tunjukkan. Kristenan di mana? Ya. Kristen di mana? Di Mesir apa di Arab? Kristen ini Wah, adalah waktu Kristen itu di kan- Arab. Dengarkan baik-baik, Pak. Dengarkan. Nah, dengar. Mana? Diam dulu. Mana buktinya bahwa itu di Arab? Saya berikan bukti. Diam ke dalam dulu. Dengarkan. Di sini ternyata di sini ada Yesus lagi kecil. Ini Bunda Maria. Ya, ada. Ya, nggak usah berputar ke situ. Ya, dengarkan dulu. Itu nggak Pak. terlalu Diam dulu, penting. diam dulu. Itu nggak esensial. Ini baca, Yang esensial Pak, itu Pak, tempatnya Pak, di Pak. mana? Pak, diam. Itu Diam dulu. prasastinya. Diam dulu. Kata tersebut apa ini? Allah atau ilah ini, Pak? Ya saya nggak tahu. Lah? Nggak Nggak tahu, tahu. Pak. Ilah. Lah. Bukan Allah. Oke, mari kita lihat. Kacau ini. Iya, kacau. Memang otak Anda kacau, ajaran Anda kacau. Kacau Karena Bapak ini dari Ajaran tadi Anda nggak itu ngerti ajaran. loh. Ajaran dulu yang kacau. Prasastinya. Wah, kacau loh. Jelaskan di mana prasastinya itu. Iya, Apa di Mesir? Bang Ardi, iklan dulu promosi Bang, aku lagi di jalan Bang. Iya. Oke, iklan promosi dulu ya, teman-teman yang di bawah. Jawab pertanyaan saya. Dengerin dulu, saya mau dulu, iklan, Pak, weh. diam dulu. Saya mau iklan. Diem dulu, Bapak diem dulu. Kalau Bapak nggak mau diem, nanti saya mute Anda. Diem dulu ya. Saya mau promosi dulu. Teman-teman yang di bawah yang belum tetap layar, silakan tetap layar, dan juga yang belum follow
kata Bible 08, silahkan di love oranye ditekan. Di sini ada Dinda Jimen yang mau follow, silahkan. Ada Rangkayu, ada Bang Dewa, ada Prof Oreo, ada Bunda Riva, dan juga ada Pak Peter Zaluku yang mau blokir, silakan teman-teman, silakan diblokir beliau kalau silakan. Dan ada Alia juga di sini ya. Gitu aja teman-teman dari saya. Kenapa saya? Kok saya disarankan diblokir? Suka-suka saya dong. Ini room kami kok. Kenapa emang nggak terima? Suka-suka saya dong. Iya, saya udah menduga. Iya, Saya udah menduga begitu. Jangan cuma Iya. menduga. Ini fakta, bukan dugaan. Ya, oke. Ini fakta, ini diam dulu dong. Jawab Iya, diam dulu. pertanyaan saya tadi. Kenapa? Apalah ini belum Apa? selesai. Kita mau nunggu Nabi data, Musa. Pak. Diam dulu Pak, ini di dada ya. Udah, Saya nggak usah. ngambil- Sekarang jawab. Dengar dulu. Apakah Nabi Anda kan Musa tidak- menyembah Allah Dengar dulu. SWT? Pak, iya, nanti saya jawab. Bisa nggak Bapak itu diam aja mulut Bapak, tidak seperti istri Bapak atau anak perempuan Bapak. Diam dulu. Ya, punya adab Pak. Bapak Dari udah tua tadi. loh. Malu kita. Kamu Nah, tuh diam nyerocos dulu. dulu, bukan yang ngejelasin. Dengar dulu, saya kan Anda bertanya, saya menjawab. Diam dulu. Maka Jawab aja karena men, Anda pelan-pelan tidak aja. bertanya- Pelan-pelan aja men, pelan-pelan aja men. Jawab aja. Iya. Jadi gini saudaraku, ya Pak. Review teks Montai Sinai Arabic Codex 151. Di sini mulai bermasalahnya di sini Pak ya. Lalu Kok kamu di kodeks sini apa kodeks? diam dulu Pak. Diam dulu Pak. Itu kodeks apa? Montai Sinai Kodeks Arabic. apa? Diam dulu Pak. Di sini bermasalahnya. Montai Sinai Arabic Codex 151 merupakan penemuan paling yang menarik. Ya, tampaknya ini adalah terjemahan bahasa Arab tertua di Perjanjian Baru. Ya. Itu penemuan di mana Perjanjian kodeks Baru. itu? Dengar dulu Itu Pak. loh hitam. Dengar dulu. Itu penemuan Dengar loh dulu, hitam, Pak. bukan? Iya, dengar dulu. Kodeks 151. Ya jawab dulu, itu adalah- kodeks. Kodeks itu ditemukan di mana? Jangan ngarang-ngarang. Itu Kodeks mati. bukan ditemukan Pak. Makanya dengarkan baik-baik. Ini Makanya orang dengarkan botol baik-baik. banget ya. Namanya aja Kodek Mount Sinai. Namanya aja Kodek Mount Sinai. Ya ditemukan di Mount Sinai lah, kucuk. Nah, ya tinggal ngomong. Kucuk Yang udah ngomong dari tadi kok. jalan. Botol kali ini orang. Ya, nanya kok bilang kodek kan banyak. Kodek banyak. Malah kau nggak ngerti soal Ini kodek, kau nggak usah mana? di situ kau. Ya Tuhan, dia memang bukan mau belajar nih orang tua, memang seolah-olah kita ngasih tahu kan loh Pak, bahwa kata Allah itu tidak pernah digunakan oleh Kristen Arab, tetapi yang mereka gunakan adalah kata ilah. Ilah artinya Tuhan, yang disebutkan dengan gelar, yang artinya adalah gelar. Sementara Allah itu adalah kepemilikan nama, itu adalah nama, bukan gelar. Itu dia kesimpulannya Pak. Saya simpelkan di otak Anda yang sekucil itu. Dah. Oke, tutup. Nah. Jawab pertanyaan saya. Apakah Nabi Musa menyembah Allah SWT? Ya, betul. Iya Pak Peter. Pak Peter, saya 3 Gimana, menit lagi Pak? sampai rumah. Pak, saya 3 menit lagi sampai rumah. Kita diskusi mirroring, apapun yang mau Bapak tanyakan akan saya jawab. Tapi kita mirroring ya, 3 menit lagi, tunggu. Sekarang Pak Peter, Bapak Peter, karena Bapak bilang sudah ditutup, kita ambil statement dari Bapak. Statement Bapak yang di awal tadi yang menyatakan bahwa Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah, jawab dengan jujur. Itu suatu kebohongan atau suatu kebenaran? Jawab jujur. Baru kita lanjut. Begitu dia. Saya belum percaya dengan data Anda. Maka tidak bisa lanjut karena saya kasih data. Ya, Saya kasih data Pak. Saya- Kalau Bapak dengar gini Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Saya berarti masih- tidak benar. Benar ya, gini dari mana? Pak. Saya Gini, nggak Pak. tahu sumber data Anda itu dari mana. Ya, Saya tunjukkan nggak loh, tahu. Pak, sumber Tadi data saya saya, tanya Pak. itu prestasi ditemukan di mana? Arab mana? Mana ada Namanya Monte prestasi Sinai itu yang ditemukan di begitu? Sinai, Nah, Pak. itu paling Mesir itu. Sekarang jawab kenapa Nabi Musa kalian sebut menyembah Allah SWT, Pak. padahal dia orang Israel, dia dari suku Lewi. Pak, Bagaimana? Pak, Apa dengarkan korelasinya? baik-baik. Kenapa bisa? Apa Pak. pernah? dengarkan baik-baik Pak. Dengarkan Pak. baik. Kalau Bapak mengatakan tidak percaya, ya, ragu-ragu, berarti Oke. ada pembandingnya. Maka tunjukkan data Kamu nggak bisa jawab pembanding pertanyaan sehingga saya. Bapak bisa menyimpulkan bahwa Bapak tidak percaya. Itu loh Pak. Saya Contohnya tidak gini. mengatakan salah.
Saya Ya, bukan saya sudah seperti mengatakan itu. itu. Nanti Kalau saya kamu ragu, tanya. Pak, berarti Iya. ada sesuatu Nanti setelah hal ini yang saya harus akan tanya mengganjal. pendeta saya. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak ini perempuan atau laki-laki sih? Apa? Bapak laki-laki Kamu atau mau perempuan? paksain satu untuk percaya sama kamu? Enggak, saya tanya dulu, Bapak perempuan Nggak atau usah laki-laki tanya. sih? Kamu udah tahu. Apa sih? Kita diskusi. Kamu kenapa? Kenapa Diskusi kamu itu memaksa pakai data. saya Dari dengan tadi apa yang Anda kamu memberi data kehendaki? nggak? Saya punya hak. Betul. Dari tadi Anda Saya udah memberi katakan, data saya nggak? kesini nggak membawa data. Ya udah, Tapi berarti silakan, ada dia oke, saya yang terima, saya tahu. tampung. Nanti saya selidiki. Nanti saya Untung selidiki. iya, Kau saya belum jawab tunjukkan. pertanyaan aku. Astagfirullahaladzim. Congol kau Sabar, belum Ben, sabar, Ben. jawab dulu pertanyaanku. Kau bilang Nabi Musa apa menyembah? Apakah mengenal Allah SWT sementara dia orang Israel? Dia dari suku Lewi. Susah Hah? kan? Loncat sana Ya loncat sini. jelaskan bagaimana bisa orang Israel Silakan ya, ya. bisa menyembah Cepat emosi saya kan. Tuhan umat Islam bagaimana? Jelaskan. Ya. Saya bertanya kenapa Aku kalian udah main menyalahkan dikit ya. saya, Ya, Bu Ripa masuk tuh. menghujat saya. Nah, tapi sebelum Silakan, Niripa, Nah, silakan, Prof. saya Silakan, nambahin dikit, Prof. Oreo. ya, nambahin dikit ya. Profesor Oreo, silakan. Biar apa teman-teman netizen bisa menyimpulkan dari apa diskusi tadi. Ini hanya yang poin pertanyaan, pertama hanya antara bertanya, hanya bertanya. Bang Ardi. Bentar dulu dong, aduh susah banget. Kayaknya di Kristiani nggak pernah diajarkan adab tata krama ya dalam bicara ya, itu poin pertama. Yang pertama adalah terkait tentang kalimat bahasa Indonesia, tentang kalimat kami. Jadi kami itu tadi betul apa kata Bang Ardi. Dalam KBBI itu ada dua kalimat, yang satu menunjukkan orang banyak, satu menunjukkan sebagai plural majestik ya kan. Artinya misalnya kita membuat sebuah surat gitu kan, turut mengundang kami gitu kan, yang bertanda tangan di bawah ini kami (2) gitu kan. Itu adalah kalimat yang biasa di dalam pernyataan dalam surat resmi ya, entah itu surat undangan untuk sebagai apa, membesarkan nama kita sendiri ya kan, atau nama orang yang kita undang. Itu poin pertama. Yang kedua, Elohim atau Eloh itu dalam bahasa Ibrani ada 3 subkata, Alef, Lamet, He ya kan, Alef, Lamet, He. Itu poin utamanya. Ada 2 poin yang saya ambil tadi. Yang pertama kata kami, yang kedua adalah kalimat Elohim atau yang diambil dari 3 subkata itu Alef, Lamet, He ya. Jadi itu seperti itu. Yang ketiga adalah yang Bapak Jalhu tadi bicara tanpa adanya data. Kalaupun memang Anda diajarkan pendeta Anda itu lebih kepada konsep doktrin. Karena apa? Biasanya pendeta lebih mengajarkan doktrin-doktrin tanpa ada literatur, memperkuat argumentasi para pendeta. Itu poin utamanya. Karena apa? Saya pernah berdebat dengan salah satu mantan rektor STP Jakarta, dan dia pernah debat sama saya dan kalah. Ya, namanya Dr. Yohanes Lengkong. Dia mengatakan itu doktrin kami, itu iman saya. Itulah persoalannya. Jadi ada lemah literasi terkait tentang konsep teologi maupun definisi yang paling mudah aja bahasa Indonesia. Itu ada sangat lemah sekali. Terima kasih Bang Iqbal. Lanjut Bung Rifa. Silakan Uni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, apa kabar? Bapak Peter, dibuka mic-nya Pak. Ngomong ntar dia itu nggak tahu dia. Apa Pak? Dibuka mic-nya Pak. Iya, kabar saya puji Tuhan kabar baik. Salam kenal ya Pak. Asli Iya, saya dari udah mengenal Nias. Anda. Oh, saya emang terkenal Iya, orangnya. ya Pak. Orangnya ya orangnya, Pak. orangnya. Pandai bahasa Minang. Enggak, hanya tahu Enggak. itu aja. Hanya tahu Iya. beberapa kata aja. Ya boleh-boleh. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan Bapak. Apakah Musa itu mengenal Allah sementara dia orang Ibrani? Kan gitu ya? Bener nggak? Sebenarnya kalau kita bicara Iya, tentang keyakinan itu kan. antara Islam dan Kristen itu sama-sama mengklaim ya Pak ya. Bapak Kristen mengklaim Musa itu menyembah Yesus. Bukan, Bapak kalau Kristen itu Pak, kalau diskusi itu enaknya Musa nggak menyembah Yesus, menyembah. Kalau diskusi itu enaknya gini Pak, selesaikan dulu poin dari yang bicara, nanti baru tanggapi. Saya juga nggak mau lama-lama kok. Paling enggaknya paling lama saya mungkin kita 1 menit aja lah gitu. Enak kayak gitu. Kalau nggak gitu diskusinya nggak asik Pak. Siap ya Pak ya, diskusi bagus-bagus aja ya. Oke. Oke. Bapak dengarkan argumen saya dulu, nanti bantah kalau memang harus dibantah, luruskan kalau perlu diluruskan. Tapi kalau memang yang saya sampaikan benar dan tak terbantahkan, ya saya pikir nggak ada alasan untuk menolak lah. Gini Pak, pada dasarnya kita, Bapak, Kristen, Islam, Yahudi, itu sama-sama mengaku mengklaim. Yahudi mengklaim mereka mengikuti Musa Tuhan mereka.
Orang Kristen mengklaim bahwa mereka sama Tuhannya sama Musa. Orang Islam mengklaim bahwa Tuhannya Musa sama Tuhannya orang Islam sama. Itu kan klaim. Nah, klaim itu akan bisa dikatakan benar kalau terkorespondensi dan koherens, terbukti. Sebenarnya kalau kita tanya sama Musa, kita nggak bisa lagi tanya, kita hanya bisa mengidentifikasi sekarang ini. Seperti apa sih ciri-ciri dan karakteristik Tuhannya Musa itu? Nah, Musa yang mana dulu? Kalau kita bicara tentang Musa dalam Al-Quran, ya pasti kami mengatakan Tuhannya Allah. Contoh, dalilnya mana? Surat Toha yang 14 tuh. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Kalau kita bicara tentang Tuhan yang dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, Musa itu Tuhannya tidaklah terlihat dan bukanlah manusia. Siapa namanya? Tidak ada secara eksplisit nama Tuhannya Musa, Pak, kecuali dibubuhkan kemudian menjewantahkannya dengan tetragramaton 4 huruf suci namanya Yud Evav. Bukan berarti namanya Yud Evav, karena orang Yahudi pun tidak menyebutkan nama Tuhan mereka. Diganti menjadi Adonai atau Hashem. Alasannya apa? Tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan, kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengidentifikasi Tuhan itu seperti apa sih caranya? Kita lihat sifat dan karakter Tuhannya, Pak. Maka terserahlah siapapun nama Tuhan itu, merujuk kepada satu enggak? Karena yang namanya Tuhan itu enggak mungkin banyak, Pak, pasti satu. Kecuali Bapak percaya Tuhan itu banyak. Tuhannya Bapak, Tuhannya saya itu sama. Yang menciptakan Bapak, yang menciptakan saya itu sama. Hanya saja kita berbeda, bahwa menurut saya yang menciptakan kita adalah Allah. Bapak menganggapnya adalah Yesus. Dan itu keyakinan, dan itu tidak masalah. Saya tidak mau berdebat di ranah itu. Saya mau berdebat itu ranahnya literatur, Pak. Dalil. Dan kita analisis menggunakan rasio atau critical thinking. Nah, Bapak bertanya, jadi Musa itu mengenal Allah enggak? Kan dia orang Ibrani lah. Emang apa salahnya orang Ibrani? Emangnya Tuhan itu cuma untuk orang Arab doang? Kan tidak. Allah itu Tuhan semesta alam, Pak. Bahkan dalam Al-Quran tertulis Allah mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Nah, Bapak percaya Tuhan Bapak untuk seluruh alam, kami pun percaya begitu. Tapi kalau kita diskusi dalam ruang dialektika, yang paling penting harus kita ajukan adalah data dulu baru penjelasan. Kalau penjelasannya dulu baru data kemudian, itu namanya orang-orang ODGJ juga bisa ngomong gitu, Pak. Mohon maaf nih. Ya, jadi mari kita diskusi itu pakai data. Kalau Bapak bicara tentang Tuhan Bapak, pasti datanya adalah kitab suci. Pakai kitab suci. Oke, sudah. Silakan, Bapak. Udah, Rifa, udah. Ya, jadi tadi kan saya tadi hanya bertanya ya saya ya. Ya. Jadi setelah saya mendapatkan penjelasan, oh begitu. Ya, cara umat Islam ya mengklaim ya, tadi kata Anda mengklaim ya, bahwa Musa Tuhan Nabi Musa adalah Allah SWT, kan begitu. Karena sebelumnya saya itu cara membuktikannya, saya melihat sejarah gitu loh. Jadi sejarahnya itu Nabi Musa itu adalah orang Israel dari suku Lewi ya, ketika mereka ada di pembuangan di bangsa Mesir. Tapi dia ibaratnya berbahasa Ibrani. Nah, ketika membawa orang-orang Israel dari pembuangan itu ke tanah Kanaan pun ya, dengan segala mujizat yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada Nabi Musa, itu mereka menggunakan bahasa Ibrani. Nah, makanya saya berpikir secara logika sebagai manusia biasa. Lah, kok bisa dia memanggil Tuhan kata Islam mengaku? Jadi itu yang saya tidak terhubung tadi. Ternyata bahwa Tuhan itu menurut agama Islam ya nggak punya nama, meskipun di dalam Keluaran itu sudah dikatakan bahwa itulah sebutanku secara turun-temurun. Yang tadi yang dilakukan itu ya YHWH itu. Nah, jadi orang Israel memang mengagungkan ya YHWH itu dengan menyebutnya Elohim. Ya, YHWH itu dengan sebutan Elohim. Ya sudah, kalau begitu ya sudah, itu aja. Saya hanya menanyakan itu karena saya tadi nggak masuk di akal ya. Maaf saya kalau menggunakan si akal. Kok bisa orang Yahudi menyembah Allah SWT? Padahal waktu itu Nabi Musa itu ya, kalau sama Yesus aja 1500 tahun zamannya Musa, berarti di zaman Nabi Muhammad sudah 2000 tahun jaraknya.
ya bagaimana dia bisa mengenal Allah SWT? Pasti dia nggak mengenal. Tapi ternyata menurut versi Islam bahwa Allah SWT itu nggak punya nama, ya kan begitu. Ya oke lah, sah-sah saja. Kita menjalankan iman kita masing-masing aja. Ya, Oke, kami percaya udah. kepada Bapak Yesus salah yang firman. paham, Pak. Bapak salah paham. Salah Saya paham. saya nggak Apa? pernah bilang oh Tuhan saya nggak punya nama. Bapak ini pernah dengar. Oh, maksudnya tidak ada sebutannya. Kan tadi kalau seandainya kita mengatakan ada namanya, berarti YHWH itu sah dong namanya. Makanya kalau seandainya diskusi itu lebih baik tuh kita dengarkan poin pembicaraan orang lain dulu. Jadi kita tuh Ya, bisa mengerti yang disampaikan orang. Saya bukan bilang Tuhan saya nggak ada nama, Bapak salah paham. Yang saya bilang adalah nama Tuhannya orang Yahudi itu nggak ada. Coba saya tanya sama Bapak, siapa nama Tuhan orang Yahudi? Coba. Yang saya baca di Keluaran, ya, Tuhan menyebut supaya namanya itu, sebutannya itu dipanggil secara turun-temurun, yaitu YHWH itu. Ya makanya coba tunjukkan satu saja video lafaz dari YHWH itu seperti apa orang Yahudi menyebutkan nama Tuhan. Tidak ada. Nah, jadi kalau Bapak bilang tetragramaton itu adalah nama Tuhan, itu aneh. Masa nama Tuhan YHWH? Kan, Jadi bentar saya dengar Pak, dari Bapak, Pak, kalau kita diskusi itu yang kita butuhkan itu adalah pengertian dan pemahaman dalam bicara loh Pak. Percuma berbui mulut kita kalau Bapak sendiri nggak paham apa yang saya maksud. Saya bilang dalam kitabnya kalian itu tidak ada nama Tuhan, karena dalam Septuaginta yang ada kata Theos, kata Yod Hevave itu baru muncul di abad kemudian Pak. Karena teks Mesora itu baru dibuat sekitar abad keempat setelah Masehi sampai abad 10, 9 sampai 10 gitu. Yang ada itu Septuaginta 3 abad sebelum Masehi di Mesir, Ptolemy yang meminta rabi-rabi Yahudi menulis, nggak ada nama Tuhan Pak, yang ada Theos. Nah jadi kalau secara jujur literasi kalian itu tidak menuliskan nama. Di Perjanjian Baru ada nggak nama Tuhan? Tidak ada. Bapak. Bentar dulu ya. Jadi yang saya maksud adalah bukan nama Tuhannya umat Islam yang nggak ada. Tuhannya umat Islam jelas namanya ada Allah. Yang tidak ada itu adalah nama Tuhannya orang Yahudi dan nama Tuhannya orang Kristen. Yud Evave itu dikatakan sebagai nama penjewantahan loh Pak, karena orang Yahudi tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Yud Evave itu adalah perwakilan huruf suci. Lah namanya apa? Ya sebutkanlah kalau memang ada namanya. Masa nama tidak bisa dilafazkan? Makanya tunjukkan kepada saya ribuan video yang ada di seluruh YouTube. Nggak mungkin, mustahil satupun orang Yahudi nggak pernah melafazkan nama Tuhannya. Coba sebutkan apa? Nah jadi kalau tidak ada, berarti namanya Tuhannya orang Yahudi yang tidak ada, dan nama Tuhan orang Kristen yang nggak ada. Boleh saya jawab? Yang saya tanyakan apa dulu Pak? Nama Tuhannya orang Yahudi siapa? Itu aja dijawab dulu. Elohim. Bapak udah bilang tadi tidak. Itu bukan nama, itu mereka gelar memanggilnya Pak. Elohim. Iya, gelar. Itu bukan gelar. nama. Ya Dari udah HWH berarti itu. bukan. Makanya saya bilang nama. Yang nama itu kan Bapak bilang YHWH. Nah tunjuk kepada saya satu orang Yahudi menyebut nama Tuhannya YHWH Pak, biar enak kita diskusinya. Tidak ada. Ya sudah, berarti tidak ada nama Tuhannya orang Yahudi dan nama Tuhan orang Kristen. Clear. Berarti Bapak salah tadi itu. Nama Tuhan kami ada, Jadi Tuhan kami begini. Al-Quran. Sebentar dulu, baru kita masuk ke permasalahan Musa tadi. Dari mana Bapak tahu Musa itu tidak menyebut nama Tuhan dengan kata Allah? Bapak bilang dari sejarah. Tunjuk kepada saya sejarawan yang menulis nama Musa. Kalau bilang sejarah terus ada sejarawannya Pak. Jangan bilang dalam kitab Bapak, itu namanya ranah teologi, bukan ranah sejarah. Kitab Bapak itu emang diakui sebagai sejarah. Itu ranah teologi Pak, karena penulis kitab kalian nggak jelas. Jangan gitu dong Pak. Ini sejarah sebagai ilmu terkotori nanti. Sejarah sebagai ilmu harus jelas siapa sejarawannya. Sebutkan kepada saya siapa sejarawan yang menuliskan tentang Musa. Silakan. Dan apa bukti-bukti konkretnya? Saya nggak tahu, saya bukan Nah ya pakar sudah, kalau teologi gitu ya. Bapak harus clearkan perkataan Bapak tadi salah, bahwa Bapak tidak mengambil informasi tentang sejarah. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Nah, kan sejarah di dalam Itu bukan. Alkitab. Oh, bilang kayak gitu kek, bukan sejarah. Jangan Nah, mengkhianati ilmu sejarah. Nah, Itu kan kita ranah itu kan teologi isinya Pak. sejarah dan firman Tuhan. Menurut Kristen, tapi secara sejarah akademik nggak bisa diterima karena nggak masuk dalam sejarah sebagai ilmu. Nggak ada metode-metodenya yang bisa dipastikan sebagai ilmu pengetahuan di situ. Nah, dalam Bible Bapak memang tertulis nama. Dari mana Bapak tahu kalau Musa itu tidak pernah menyebut kata Allah, kata Bapak dalam kitab Bapak? Pak, kitab Bapak itu bukan Logika. bahasa Arab Pak.
Bentar dulu. Pertama, yang kedua, kitab Bapak itu ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas. Jauh ribuan tahun setelah Musa salinannya. Sementara kitab autografnya nggak ada. Bagaimana Bapak mau mengidentifikasi, memaksakan pendapat bahwa Musa nggak pernah sebut nama Tuhan dengan kata Allah? Itu namanya nggak adil, Pak. Itu namanya kejahatan dalam ranah akademis. Tuh, tahu namanya itu. Oke, kan tadi kan saya udah bilang, saya hanya menggunakan logika saya. Kan dalam sejarah di dalam Alkitab bahwa Nabi Musa ini adalah orang Israel. Dia dari suku Lewi. Nah, dia hidup 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, bagaimana dia bisa mengenal Allah SWT sementara Allah SWT itu bahasa Arab dan dipatenkan ya atau disahkan oleh Nabi Muhammad sebagai Tuhan yang Esa ketika beliau menjadi nabi. Oke, Gitu. saya jawab ya Pak ya. Pak, sebelum kata Allah ada sebagai nama Tuhan, Allah sebagai Tuhan sudah eksis. Ya, itu dulu yang perlu kita pahami. Eksis di mana? Eksis di mana? Eksis sebagai Tuhan lah Pak. Kok eksis di mana? Tuhan Iya, kami di daerah tidak mana? bertempat, Di daerah Pak. mana? Loh, Tuhan Di kami itu daerah tidak mana? bertempat, Pak. Tuhan kami bukan kayak Bapak. Tuhannya lahir di Yerusalem. Baru Bapak tanya, Tuhan Iya, saya saya tahu. di Yerusalem. Iya, Tuhan saya saya tahu. itu tidak butuh Kalau tempat, Tuhan, Pak. nama Allah itu eksis di mana? Kalau Tuhan Nama ya, Allah kalau itu, sebentar. Nama Allah itu satu-satunya nama Tuhan dalam kitab suci yang termuat itu hanya di Al-Quran. Betul, karena kitab lain sudah terdistorsi, sudah berubah-ubah, sudah rusak gitu loh. Itu fakta sejarah. Nah, itu baru fakta sejarah. Siapa yang bilang? Profesor Dr. Bar Erman. Secara akademis, kitab Bapak terdistorsi. Kitab Bapak kan sudah rusak. Jadi bagaimana mungkin bisa menemukan nilai-nilai esensi keilahian di dalamnya? Nah, yang kedua, kata Allah itu, Pak, juga ada Pak padanannya. Kalau kata ilah itu sepadan dengan bahasa Ibrani Eloah, Alaha, ilah bahasa Arabnya. Ada ulama berpendapat kata Allah itu asal katanya dari al-ilah. Kalau saya tidak setuju dengan itu, karena kata Allah itu tidak berawal menurut saya, maksudnya tidak ada akar katanya gitu loh. Nah, tapi yang perlu kita pahami di sini Pak, nama Allah itu tidak ditranslate kemana-mana Pak. Setiap kaum, setiap masa namanya tetap Allah. Emang nama siapa? Nama Tuhan Bapak diganti-ganti, tiap kaum beda-beda, nggak bisa gitu ya. Tetapi nama Allah, bahkan kafir Quraisy pun percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang mereka lakukan adalah menyekutukan Allah itu nih dalam Al-Quran. Tanyakan kepada kaum kafir Quraisy, kata Allah kepada Nabi Muhammad, siapakah pencipta langit dan bumi? Sekafir-kafirnya kaum Quraisy pun percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Bahkan inskripsi ya, yang konon katanya orang Kristen bilang, walaupun itu tidak ada kata Allah di situ, tuh kami mengenal kata Allah kok sebelum Islam hadir. Bapak tanya Jadi, sama orang. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Sebentar dulu, saya belum selesai. Jadi kalau kita merujuk, kata Allah itu adalah nama Tuhan satu-satunya memang termuat di Al-Quran. Bukan berarti kata Allah itu baru muncul sebagai nama Tuhan. Ya, agama Islam secara esensi sudah ada sebelum Adam ada. Karena esensinya adalah kepatuhan kepada sang. Oh ya dong, esensi. Bapak ngerti esensi nggak? Esensial Pak, karakteristik, hakikat. Secara historis memang baru datang di zaman Nabi Muhammad. Nah, masalahnya Islam tidak bersandar kepada historis, karena historis itu buatan manusia sejauh manusia mampu menuliskannya. Al-Quran itu bersandar kepada wahyu Pak, kepada fakta benar, kabar benar. Kabar benar itu dikatakan wahyu karena datang dari orang yang benar. Begitu cara kami berpikir, paradigma kita udah beda. Kalau Bapak agamanya kan bersandar kepada sejarah, bisa terdistorsi. Kalau pembuat sejarahnya orang Yahudi menguntungkan Yahudi, kalian berpihak kepada kebenaran Allah Yahudi. Kalau sejarahnya dibuat oleh orang Romawi menguntungkan Romawi, kalian berpihak kepada orang Romawi. Kalau kami tidak bersandar kepada sejarah Pak, agama kami Pak, agama kami bersandar kepada wahyu. Makanya informasi tentang Abraham, tentang Adam itu tidak divalidasi oleh sejarah. Kenapa? Karena itu bukan informasi sejarah, karena itu informasi religius, teologis, dan juga informasi spiritual. Sejak kapan Abraham itu tokoh sejarah, tokoh historis? Siapa sejarawan yang menulis tentang Abraham? Sudah. Ya, jadi saya bingung nih, kalau kalian umat Kristen bicara sejarah, sebutkan sejarawan yang menuliskan tentang kehidupan Abraham, Musa, Yakub, dan juga Tuhan yang melayang-layang di atas air. Kalau tidak ada tokoh sejarawannya, maka itu bukan sejarah, tapi itu adalah informasi yang diklaim sebagai wahyu ilahi atau informasi spiritual. Nah, kalau kalian bicara tentang Islam itu esensinya adalah sebuah sistem kepercayaan yang memerintahkan agar manusia tunduk kepada Sang Pencipta.
Esensinya seperti apa sang pencipta itu? Yaitu tidak berbentuk, tidak berkelamin, tidak mati, bukan manusia. Itu esensi Tuhan. Tapi dia maha kuasa. Dia maha Iya. kuasa. Dia maha Iya. kuasa. Ya, Dia dia maha maha kuasa. kuasa. Dia mau menjadi apa aja tidak ada yang bisa mencegah. Dan itu otoritas Ya, penuh saya tanya, pada Tuhan. apakah Tuhan Bapak mau jadi manusia? Mau buktinya Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya dia mau jadi manusia? Kok Bapak Nah, tahu? Nah itu kan. Mana? Dia itu Tunjuk kan sama firman saya. Elohim. Pak, Dia mau Yohanes dan kan tidak jelas, maunya, dia bentar. firman Elohim. Pak, mau dan tidak maunya Tuhan itu Tuhan sendiri yang harus bilang. Masa ada orang yang sok tahu tentang mau dan tidak maunya Tuhan? Ini kehendak Tuhan loh. Mana Nah, Yesus sendiri dalil bahwa mengatakan, Tuhannya "Aku orang dari Kristen?" atas. Entar dulu. Tunjukkan kepada saya ada dalil dalam kitab Anda, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada Tuhan berkata, "Aku mau jadi manusia." Kalau tidak ada Ya, tertulis, ada. berarti itu bukan mau Tuhan tapi mau Anda. Itu bukan mau Itu Tuhan kan tapi mau- mau Anda. Anda yang tidak mau bertanggung jawab dengan Ayatnya dosa juga. Anda yang paksa Tuhan jadi Ayatnya. manusia. Iya, Tunjuk ayatnya. Gantian dong. Ini udah mulai Itu penyesatan kan nih. ayatnya. Mana ayatnya? Itu kan ayatnya sesuai dengan kehendak Anda. Tetapi Loh. kalau kita merunut dari nubuatan-nubuatan, termasuk kesaksian atau wahyu yang Tunjuk, dibawa tunjuk. malaikat ketika Tunjuk. Yesus lahir, jelas-jelas malaikat telah lahir bagimu. Mana? Tuhan dikata Tunjuk. Daud. Tunjukkan Di kepada Matius saya ada ada. Tuhan lahir. Tunjukkan kepada saya Tuhan berfirman bahwa aku akan lahir dan aku menginginkan aku jadi Bukan manusia. Tunjuk. malaikat. Ketika Mana Yesus mana lahir di mana malaikat mengatakan bahwa di Tuhan akan lahir. Matius. Matius berapa? Nah, saya nggak pegang Alkitab, saya nggak hafal. Matius berapa? Telah lahir bagimu, ya, juru selamat, ya, Tuhan mana? di kota Daud. Gimana? Juru Itu selamat. kesaksian malaikat itu. Oke, tenang, juru selamat ya. Oke, lihat teman-teman ya. Sejak kapan Mosia itu dikatakan Tuhan? Bapak tahu Mosia itu istilah untuk juru selamat yang dimana Musa pun dikatakan sebagai Mosia. Bapak tahu nggak? Juru selamat itu akar kata dari mana, Pak? Terjemahan dari kata apa, Pak? Silakan kalau Bapak tahu nih. Kalau nggak saya kasih tahu nih, saya kasih ilmu nih Bapak nih. Ini Ya. kesesatan orang Kristen nih. Arti juru selamat itu diambil dari bahasa apa? Silakan jelaskan ke saya dulu. Ya, juru selamat itu adalah yang Dari kata datang apa? untuk Bukan. ya, Juru selamat itu diterjemahkan dari kata apa? saya belum tahu. Kalau bahasa Nah. Ibrani atau bahasa Yunani saya tidak tahu. Bapak ya, juru selamat itu artinya tukang, orang yang diutus menyelamatkan. Itu bukan cuma Yesus satu-satunya, Pak. Ehud, Mosia, bukan Ehud Mesia, Ehud Mosia. Musa itu Mosia dari kata Yasha. Dia menyelamatkan, juru selamat. Jadi Tuhan, dia adalah juru selamat, bukan berarti dia turun menyelamatkan, tidak, tapi dia menyelamatkan dengan mengutus juru selamat. Menyelamatkan Bani Israel, dia utus Musa ke tanah Mesir. Ketika orang-orang tanah Mesir berteriak-teriak ingin meminta pertolongan, maka Tuhan mengutus juru selamat atau penyelamat atau yang menyelamatkan. Itu dalam bahasa Yesus itu Ibrani-nya penyelamat Mosia. manusia. Iya, oke, ngerti. Semua nabi Sekarang juga Yesus penyelamat itu- manusia. Yesus itu penyelamat manusia dari dosa-dosanya. Musa atau siapapun nabi, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Loh. Hanya mereka menyelamatkan dari siksaan dunia ini. Hanya Saya dari bilang, keselamatan Pak. yang bersifat duniawi. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Oke, saya tanya sama Itu Bapak. adalah sebagai bukti keadilan Tuhan untuk mengampuni manusia. Dia yang mengambil hukuman itu. Jangan doktrin dulu dibawa. Saya tanya sama Bapak. Loh. Ketika Musa diutus Tuhan dengan berkata, "Aku adalah aku yang telah mengutus aku." Kalau seandainya Bani Israel tidak mengikuti kata Musa, selamat nggak mereka di akhirat? Menurut perjanjian lama. Tidak. Ya sudah, berarti Musa itu juru selamat. Harus mengikuti Musa dulu baru kita selamat. Hanya keselamatan duniawi dari perbudakan bangsa Mesir. Pak, yang saya tanya ini ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa dan orang Israel tidak mengikuti hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, mereka selamat nggak di akhirat? Yang saya tanya akhirat, Pak, bukan dunia. Tidak. Berarti apa Tidak gunanya selamat hukum karena Taurat? Musa bukan juru Ya selamat. sudah, saya tanya, apa gunanya hukum Taurat? Saya bukakan dalilnya ya, teman-teman perhatikan kedustaan teman-teman kita Kristen ini. Teman-teman perhatikan. Menurut orang Kristen, hukum Taurat itu diberikan kepada manusia bukan untuk menyelamatkan manusia agar selamat di akhirat, tapi untuk dunia saja.
Itu menurut orang Kristen. Berarti menurut Bapak, orang Yahudi itu tidak ada satupun yang masuk surga ya sebelum Yesus hadir ke dunia ya. Musa itu masuk neraka ya. Abraham itu masuk neraka. pilihan. Itu Loh. pilihan. Dia orang pilihan, dia harus ngikutin hukum Taurat nggak? Ya orang pilihan itu kan ada banyak pengampunan. Pak, saya tanya, kalau pengampunan itu dalam hukum Taurat, Pak. Sekarang. Kalau Musa tidak mengikuti hukum Nabi Taurat, ada dia telah pengampunan bentar nggak? dulu. Pak, nabi-nabi itu menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau Musa tidak menjalankan hukum Taurat, dia selamat Sekarang atau tidak? saya tanya. Dulu, Pak, Nabi jangan ada kemana-mana. kekebalan nggak? Nabi-nabi itu tidak kebal, Pak. Nabi-nabi itu orang pilihan yang mana mereka pasti mengikuti hukum. Jadi mereka mengikuti hukum. Jadi mereka nggak boleh berbuat dosa. Mereka nggak boleh berbuat dosa. Nabi. Bukan tidak boleh, mereka tidak akan Oh, berbuat iya, dosa iya, karena iya. Tuhan. Ntar, Pak, baca kitab Bapak Lukas pasal 1 nomor 70. Nabi-nabi itu kudus. Yang lucunya di Kristen percaya tudingan Yahudi yang mengatakan Nabi Daud berzina tapi diselamatkan Tuhan. Percaya Hosea disuruh bersundal tapi diselamatkan Tuhan. Inilah kalian percaya tulisan-tulisan karangan Yahudi yang mengatakan walaupun nabi-nabi bersundal tetap Tuhan selamatkan, sementara Uza yang tidak sengaja memegang tabut Tuhan yang tanpa berdosa dibunuh oleh Tuhan kalian. Makanya saya bilang Daud itu diselamatkan karena bertobat. Dia disuruh berarti bertobat. bisa bertobat. Berarti bisa bertobat. Boleh. Kalau gitu ngapain Tuhan Nabi ente Daud mati? diampuni Tuhan Kalau karena memang bertobat. bisa bertobat untuk ke surga, ngapain Tuhan ente Nabi. mati? Nabi. Loh, berarti cuma Nabi Ya. aja. Kalau Nabi aja yang boleh bertobat, orang biasa nggak boleh tobat. Pantesan. Tidak ada yang sempurna hukum Taurat. Teman-teman, Tidak ada yang perhatikan ya. sempurna hukum Taurat. Pokoknya Ya. kalau Tuhan sudah pilih jadi Nabi, mau ngambil bini orang pun asal tobat masuk surga. Tapi kalau orang biasa, tetap masuk neraka, saudara. Ngeri, saudara. Ya iyalah. Ya, ini Orang nggak apa-apa. bertobat. Jadi kalau orang Iya, biasa tobat orang nggak diterima. bertobat kok. Kalau Nabi bertobat Ya, diterima. seharusnya kalau Nabi mengambil istri orang, Kalau tetapi dia pesundal- mengaku bahwa dia telah berdosa. Pak, kalau pesundal Pak Nah, itu Rahab, baru. Pak. Tapi kalau nggak bertobat, ya nggak diampuni. Kalau Rahab kenapa dia diselamatkan Tuhan? Kalau Rahab Hah? pesundal loh Pak, dia bukan Nabi. Kenapa dia diselamatkan Tuhan? Diselamatkan dari mana? Saya nggak tahu. Dia dibenarkan oleh Saya tahu, Tuhan. belum baca. Teman-teman perhatikan ya, orang Kristen ini adalah orang yang memijak-mijak hukum Taurat, tapi percaya bahwa kitab Taurat itu dari Tuhan kami loh. Kami mengimani loh Tuhan yang diperkenalkan dalam kitab Taurat, tapi mereka meludahi hukum Taurat dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya akan dilakukan Hukum oleh Taurat itu telah orang-orang. digenapi. Sebentar. Hukum Apa? Taurat telah digenapi. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu berakhir Di mana pada tertulis? saat Yohanes Pembaptis. Ya, Tunggu, baca tunggu. aja di dalam Tunggu. Injil Pada itu ada. saat Yohanes Pembaptis, hukum Taurat Di tidak situ lagi sudah dijalankan. selesai hukum Taurat. Tidak Yang dijalankan berlaku lagi. adalah perintah baru, Oke, perjanjian baru berarti yang boleh diberikan membunuh oleh Yesus sekarang. Kristus. Berarti boleh membunuh kalau gitu. Ya kan tidak semua hukum Taurat yang semuanya hilang telah diulangi Loh, kembali. ini oleh gimana? Ini nggak Injil. konsisten katanya Loh, hukum karena Taurat ada sudah- kata-kata Yesus tidak boleh membunuh. Coba. Maksudnya nggak usah membunuh. Yesus itu menyebutkan hukum Taurat atau hukum baru, jangan membunuh. Pokoknya segala sesuatu yang Saya diulangi tanya oleh Yesus hukum Taurat ini itu sebenarnya berlaku. Pak yang konsisten lah jadi laki-laki. Hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi atau masih berlaku? Tidak berlaku. Berarti boleh membunuh, boleh Tidak membunuh berlaku orang lagi ya. yang terjadi. Tidak Salah bisa satu Yesus hukum- melarang membunuh. Yesus melarang berzina. mana ajaran baru dari Yesus yang bukan kutipan hukum Taurat dilarang membunuh? Coba. Nah, Yesus berkata, bapakmu adalah iblis, sejak dulu adalah pembunuh. Karena bapakmu itu artinya dia mengecam pembunuhan. Tahu konteks saya Yesus itu tidak yuk? mau karena Saya hafal ayat itu. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40. Di inti situ ajaran Yesus berbicara, itu adalah jangan memfitnah Yesus. Yesus di situ sedang mengatakan bahwa orang Yahudi yang ingin membunuh dia itu bapaknya iblis. Maka sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis, Ya. apalagi orang seperti Kristen yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis. Saya tanya, hukum Taurat Yesus, dibatalkan atau Yesus tidak? sendiri Jangan mengatakan, lari kemana-mana. aku harus Saya mati. tanya lagi, Yesus sendiri mengatakan, apakah hukum Taurat harus itu masih mati, aku berlaku? harus mati untuk menebus dosa, harus menebus dosa banyak orang. Mana-mana Yesus dalilnya? mengatakan sendiri. Mana Yohanes, ada. Mana? Saya nggak hafal. Yesus mengatakan bahwa aku harus Mbak mati. Jang. Saya nggak hafal, tapi banyak bicara. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia adalah anak domba Elohim Iya, domba, yang Pak. menebus dosa umat Domba, manusia. Pak.
Dia domba. Ya itu sesuai Domba. dengan hukum. Sejak Sesuai kapan? dengan hukum yang Pak, telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau mengikuti kitab Itu. Yohanes, Yesus itu setara dengan tai lembu. Setara Lembu persis apa? dengan Orang yang menebus, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa kok tai lembu. Kalian itu loh, kok nggak tahu? Tai lembu dan Kamu lembu menghujat juga kamu. menghapus dosa. Loh, kok menghujat? kamu. Wah, Iyalah, kamu penghinaan ini. analogi- Kok analogimu itu kasar sekali kamu. Bukan analogi itu ayatmu nih, tai Ini lembu menghapus dosa tertulis, nih. Pak Peter, tapi Tertulis kita ini, nggak saya mungkin kasih berani ayat. menarasikan itu Oh, kalau tidak ini. tertulis, saudara. Semua itu tertulis. Nih. Ya Iwan Fil yang dibawa tetep layar dan Mana? besar dan posting ulangnya. Nih. Follow Mana? apa yang ada di atas? Waduh, bahaya nih Bapak ini. Keluaran 49 nomor 14 nih. Baca di situ Bible Anda. Bapak ini nggak punya Bible ya? Bapak ini sok-sokan ngajarin saya punya, Bible. saya nggak pegang. Nih, Bapak itu baca kitab Bapak biar Bapak tahu Yesus itu setara dengan tai lembu. Nih, dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, Yesus itu setara dengan tai lembu, penghapus dosa. Tumbal, Saya nggak dia pernah dengar gambarkan itu. tumbal. Saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah. Loh, itu ayat tadi. Kitab mana? Itu dalil. Itu Itu dalil. Nggak tahu. Keluaran. Itu Hanya belajar. Itu ayat dari mana? Itu inti. Di Keluaran. Saya Dibikin nggak sama tahu. ayat itu dibuat sama Iqbal barusan. Bapak ini dari Saya tadi nggak diberikan pernah dalil dengar loh. Dari tadi Bapak ini diberikan Salah. dalil, saya simak. Bapak ini selalu menolak gitu loh. Iya. Sedangkan Bapak tidak memahami apapun. Bapak tidak mengerti apapun tentang Saya- kristologi. ya. Bapak tidak paham. Saya nggak Teologi pernah Bapak tidak dengar. paham. Saya nggak pernah dengar dari pendeta Saudara, kata begitu, Anda dan saya tidak pernah percaya. dengar. Begini. Anda tidak pernah dengar bukan berarti ayat itu tidak ada. Ketika teman-teman itu sudah membuktikan, kita ditonton 2.800 orang, Pak. Ini juga di-live-kan di YouTube. Tidak mungkin kita berani mendalilkan ketika kita tidak bisa membuktikan. Apa yang kita ditampilkan di layar Begini. Saudara, sebentar. Apa yang ditampilkan di layar tadi, ditampilkan di layar saat ini itu ditonton orang, dan itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Ya. Tidak pernah Anda dengar, tidak pernah Anda lihat, itu bukan berarti tidak ada. Gitu loh. Ada ayat Ya, itu. begini. Gitu. Begini, itu kan kita nggak tahu. Makanya saya katakan, kita nggak bisa, saya nggak tahu konteksnya. Makanya itu, kami dikatakan ngasih penghapus tahu dosa itu untuk konteksnya siapa? itu, Pak kami makanya kami yang ngasih tahu karena kami belajar. Konteks saya itu menceritakan tentang bagaimana solusi kalau orang-orang Bani Israel itu berdosa. Mereka tidak menumbalkan Tuhan, Pak. Mereka menumbalkan sapi, lembu. Nah, itu digantikan oleh Jangan-jangan semua Anda tidak tahu bukan juga kalau Tuhan Anda rasis. Tidak tahu kalau Tuhan Anda rasis. Nggak Ya, tahu itu deh. haknya Tuhan lah. Waduh. Loh, kok Nah, nggak ya Tuhan? Menurut Anda, Nah, iyalah. apakah Tuhan yang rasis itu Tuhan yang pantas untuk disembah, mendiskreditkan satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa, meratakan satu golongan, satu kaum, manusia dia yang ciptakan, hewan dia yang ciptakan, tak bersalah dipukul rata, tertulis dalam Alasan. kitabmu. Alasannya kan ada, itu adalah umat Sekarang yang saya tanya Anda. menghalangi rancangan Tuhan. Sekarang Umat saya yang tanya. menghalangi rancangan Tuhan. Iya, sekarang saya tanya. Ya, kita pakai logika ya. Mau membawa umat. Oke, Israel. kita berbicara logis, saudara-saudara. Nah, itu Kita kalian- berbicara logis. Iya, sebentar. Kenapa Anda Kalian takut? nggak mendengarkan suara saya. Bukan, saya mau mengkaji ayat ini. Dengarkan Saya dulu mau... dong penjelasan saya. Kapan saya bisa menjelaskannya? Astaga. Itu semua Karena Anda berdusta, penyesatan. Saya tidak mungkin membiarkan penyesatan terjadi di tempat Saya saya. nggak tahu. Loh, Anda Saya berdusta. Kalau Yang Anda saya tidak katakan, tahu, saya yang tidak memberitahu. Saya Anda tidak tahu. paham, saya memberi paham. Nah, Gitu itu loh. bukan berdusta. Kalau saya bilang tidak tahu, bukan berdusta. Loh, tadi Anda menyangkal dengan apa itu? Anda bisa kenapa menyangkal? Bisa Saudara, nggak membedakan? Bisa Anda nggak mengatakan membedakan? tidak tahu. Begini Pak, sebentar Pak ya. Anda mengatakan Anda tidak tahu, tetapi Anda bilang itu menghalang-halangi. Loh, itu Anda tahu. Anda tahu dari mana itu? Apa yang dia Macet kau kan? Mau berdusta kau. Yang mau kubahas ini Berdusta satu. apa? Yang mau saya bicarakan ini 1 Samuel 15 nomor 3. Ketika Tuhan mau memerintahkan Raja Saul untuk membantai bangsa Amalek itu yang mau kubahas. Disuruh Amalek itu pukul rata. menghalangi rancangan Tuhan. Nah itu kok tahu? Amalek Tadi itu katanya nggak menghalangi tahu. rancangan Tuhan. Itu tahu. Tadi katanya nggak tahu. Tadi katanya nggak tahu. Sekarang tahu Amalek Apa itu. yang saya bilang tidak tahu tadi ayat yang dibacakan di tadi. Mulai lagi Tentang loh. tai lembu. Anda ini berbicara dengan saya, saudara. Ini saya berbicara dengan Anda rasis. Kenapa Anda lari Kalau saya kemana-mana? berbicara, itu haknya Tuhan.
Loh, kok hak Tuhan? Itu Apakah hak Tuhan? Ketika Iya. Tuhan itu rasis, iya, ketika Tuhan itu rasis, pantas Itu- Tuhan itu disembah. Tuhan menghabisi orang Amalek karena Amalek itu mau membunuh orang Israel. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? Di mana dikatakan dia mau membunuh? Di mana tertulis? Mereka Nabi Musa membawa orang dia Berdusta kau, dibongkar ajaranmu kau tak terima karena menipu. 1 Samuel 15 nomor 3 itu jelas, hanya karena orang Amalek. Sekarang saya tanya Anda, hanya karena bangsa Amalek menghalang-halangi bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maka dia diajak. Pertanyaan saya, saudara, begini sebentar, pertanyaan saya. Yang dibunuh di situ, diratakan di situ, bukan cuma orang dewasa yang bisa berpikir, yang tak berpihak kepada Tuhan. Di situ ada anak kecil, anak-anak yang menyusu, kambing, lembu, domba, ayam, ikan, kucing, cacing, semua tak bersalah dibunuh juga. Apa ini? Ya itu hukum yang berlaku pada saat itu kan begitu. Tuhan Anda bukan itu. Ya, Tuhan Anda bukan itu. Ya iya. Tuhan Anda. Itu Tuhan saya. Tuhan Anda beriman? Tuhan Israel itu Tuhan saya. Anda beriman? Ya, tapi dia penuh kasih. Apa? Apanya yang penuh Beriman kasih? kepada- Kalau hanya satu kasih apanya? Satu golongan aja dipukul rata hanya karena menghalang-halangi anak kecil, tak bisa apa-apa, Pak. Tak bisa berpikir. Karena ada mas saya. Anak makanya kecil kan masa tak bisa kecil berpikir. Anak kecil yang Yesus masih sudah menyusu datang. dibunuh semua, binasakan. Janganlah ada belas kasih bagimu. Ajaran kasih apa? Jangan ada belas kasih katanya. Itu yang kau bilang Kalau Tuhan Maha Kasih. tidak melakukan itu, Omong kosong kau ini bicara omong kosong dari tadi. orang Amalek itu Cuma juga mau membunuh orang Israel. Mereka sekarang saya tanya, oke, kalau itu orang Amalek yang dewasa, yang bisa berpikir, yang bisa menentukan mana benar mana salah, saya tak masalah. Apa salahnya anak kecil itu? Apakah anak kecil yang menyusu itu mau membunuh orang Israel juga? Nah, itu otoritas Tuhan. Saya nggak bisa. Nah, kalau begitu Alasannya susah. kenapa? Kalau Anda Iya. berbicara nih, saya tunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalil ya, saudara ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Di mana di sini Tuhan yang Maha Kasih itu? Laki-laki katanya, perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, domba, keledai, tak bersalah, tak berotak, tak menyembah kepada Tuhan juga dibunuh. Di mana letak kemahadilan Tuhanmu? Mana? Ini bukan Tuhan yang Maha Adil, bukan Tuhan yang Maha Kasih. Rasis Tuhan Anda, mendiskreditkan, membantai, menghabisi satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa yang tak jelas itu, Pak. Sekarang boleh saya kasih tanggapan? Silakan Anda menanggapi, pakai data ya, pakai data. Bukan. Saya menanggapinya secara logika saya memahaminya. Kalau pakai logika, Boleh kamu nggak? udah congormu nggak ya nggak bisa, pakai data. Ya sudah, kalau pakai data itu otoritas Tuhan karena tidak tertulis di dalam Alkitab, saya tidak bisa menjawab. Betul, Nggak karena bisa. kau Kristen imani saja, walaupun pendeta bilang Tuhan Enggak. itu babi, kau imani Saya itu. beriman kepada saya. Tidak, bukan kau kepada beriman pendeta. kepada apa yang Karena dikatakan sama Yesus pendeta. Kristus. Kau tuhankan Tidak aja pendetamu apa itu. yang dikatakan oleh Kau di dalam tuhankan. Injil. Kau Tuhan. Yesus Kristus adalah Tak ada, kau tak punya Injil. Kitabmu bukan Injil, kitabmu Bible, kitabmu Biblos, kitabmu bukan Injil. Injil yang mana yang kau baca? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditemukan pada abad keempat. Itu yang kau maksud. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dituliskan setelah Yesus mati. Sedangkan kau diperintahkan untuk memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan, Injil Yesus ada di mana? Tak punya Injil kau, angan-anganmu aja itu. Tak ada. Kau tak punya kitab, maling kau maling kitab Yahudi. Kitab tanah itu Torah, Nefim, Ketuvim itu kitab Yahudi. Kau malingi, kau tafsirkan seolah-olah itu menubuatkan tentang Tuhanmu. Tak ada itu, saudara. Tak ada. Bukan kitabmu itu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakob itu tak berwujud manusia. Tuhanmu manusia, bercawat. Mana mungkin sama? Tak mungkin. Jelas. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan pula anak manusia sehingga ia menangis. Itu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang mengaku Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 11. Aku, katanya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bukan Tuhan yang menjadi manusia lalu dipukul, ditombak, digantung sampai mati 3 hari 3 malam. Bukan. Tak sama Tuhanmu. Beda. Orang Yahudi mengatakan, ini saya kasih Anda data, saudara ya. Anda boleh cari literasinya di Google. Anda termute itu, Anda termute. Saya nggak dengar Anda ngomong apa, tapi simak perkataan saya.
Kalau begitu ya saya turun lah. Kenapa Anda takut? Diskusi Loh, sama kenapa? kalian. Kenapa Anda takut? Ya berdiskusi sama kalian percuma, kalian yang Kenapa berkuasa Anda di takut? sini. Bukan Kalian saya yang tidak berkuasa. mendengarkan omongan Bukan saya. tidak mendengarkan. Iya. Kalau yang Anda sampaikan Percuma. adalah penyesatan dan dusta, buat apa? Tidak ada penyesatan. Kau mau kabur, Itu kau semua ada takut. di dalam firman Tuhan. Kau orang Kristen Iya. yang tak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kau imani. Kau ini contohnya, saudara. Kau ini. Apa aja? Iya, kau mau kabur ini. Kenapa kau mau yang kabur? dipermasalahkan yang iman Kristen itu kepada Yesus Kristus, Sang Firman Elohim yang menjadi manusia. Kenapa kalian singgung-singgung sampai ke sejarah-sejarah? Lo kok sejarah? Apa? Itu bukan Maksudnya- sejarah, itu maksudnya kitab Yahudi. itu. Jelas Ya, kitab itu. Alkitab kami itu kan Kan bukan kau selalu bukan bilang sejarah. di dalam Itu perjanjian sejarah. lama telah dinubuatkan tentang Mesias, sampai tertulis di dalam kitab Wahyu juga. Apa katanya? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati. Padahal Ya. tak tertulis, kena tipu kau. Yesaya 53. Yesaya 53 nomor berapa? Nomor 10. Nomor Saya 4, nggak nomor apa. 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yesaya yang Baca aja mana? semua. Yesaya 53 nomor 10 itu tidak menubuatkan tentang Tuhanmu. Di situ dikatakan, Pak, di situ dikatakan, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Pertanyaan saya, kata keturunan itu merujuk kepada kata zera dalam bahasa Ibrani yang artinya benih keturunan atau spermatos dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia Bukan. itu air mani. Sebentar. Artinya kata keturunan di situ merujuk kepada keturunan lahiriah, keturunan zohir, keturunan jasad, keturunan tubuh, paham? Keturunan jasmani. Pertanyaan saya, kapan Tuhanmu itu kawin menaruh sperma ke dalam rahim seorang perempuan sehingga ia memiliki keturunan dan umurnya akan lanjut? Kapan? Buktikan kepada saya. Buktikan. Itu bukti kebangkitannya. Itu Sama. adalah Di mana dikatakan di situ bukti? adalah simbol bahwa dia akan bangkit kembali. Mana botol? Tak ada. Itu Tuhanmu berbohong. Ada tertulis demikian. Tertulis di mana? Tertulis di buku Sidu. Di mana? Di majalah. Di mana tertulis? Nah, buktikan. Kalau ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati. Betul-betul tertulis seperti itu, Pak. Sesuai apa yang tertulis dalam kitab Anda di penggenapan nubuatan. Saya siap dibaptis. Saya disaksikan 2.800 orang. Silakan. Itu tiga kebohongan paling besar Tuhanmu di dalam Bible itu. Kalau kamu mau tahu, Oke, saya akan cari ya. Suatu saat saya akan kembali lagi. carikan saya. Ya. Ya, Oke. carikan. Ya, saya turun dulu. Sudah upload. keluarkan saya. Mau kemana Anda? Iya lah. Saya akan cari dulu di mana. Ya. Ini orang lagi lawan saya ini. Berapa orang ini? Enggak, saya nggak ikut lawan. Ya, Silakan hanya Bapak satu cari orang, dulu. hanya satu orang umat Kristen biasa yang tidak teologi aja lawannya kayak begini banyak. Kita nggak berusaha ngelawan Bapak, Kalau Pak. diskusi Kita satu-satu ya. Pak, Tak ada itu. Saya tadi itu enggak lawan Bapak. Enggak, itu. Enggak, dulu saya tidak Apa mau ini? diskusi dengan Bapak. Saya cuma membongkar bahwa ada orang-orang Kristen yang Udah, bahkan mereka tidak paham turunkan saya, agamanya, tapi turunkan. berani Gimana? menjelaskan. Sudah, nggak usah kabur kau. Kalau sama yang lain kau bisa berputar. Sama saya sama Uniriva kena kau. Nggak akan kau kemana-mana, saudara. Asal kau tahu itu. Jadi jangan kalian merasa kami diskusi. Sorry ya, buat teman-teman Kristen tuh jangan NPD banget lagi nih loh ya. Diskusi itu ada dua, teman-teman. Kami berbagi ilmu, kami dapat ilmu. Ini dari tadi tuh kami nggak diskusi. Saya aja nggak ngerasa diskusi. Saya ngerasa Iyalah. ngajarin orang-orang Kristen yang mereka itu sok tahu dengan agamanya, lalu menciarkan agamanya kepada kami umat Islam yang sudah belajar ini. Kami mempreteli dan supaya orang-orang menonton sadar betul kalau pentingnya belajar sebelum bicara. Kami mempreteli itu, kami ingin memprovokasi akal umat manusia agar belajar baik Islam dan Kristen. Kalian kalau tidak punya kapasitas, jangan bicara. Ketemu dengan orang-orang yang sudah belajar dan tahu celahnya di dalam kitab kalian, habis kalian. Jadi mohon maaf nih Bapak Peter, tuh kami nggak ngerasa diskusi. Saya nggak ngerasa diskusi dari tadi. Yang saya rasakan adalah gimana saya membongkar kebohongan dari kalian yang bicara ada datanya tapi nggak ada datanya tapi nggak ada gitu loh. Kosong aja disampaikan. Iya, jadi gitu ya. Jadi jangan GR banget loh ya. Maaf ya. Saya tuh Bukan kalau kelas diskusi itu kita. nggak bukan kelas kami, serius. Maaf itu bukan bentuk kesombongan, tapi inilah bentuk kejujuran Fakta itu. bahwa fakta. Kami orang belajar. Anda tidak itu. Faktanya seperti itu, saudara. Bahkan secara rendah sorry ya. Saya dan Iqbal ini belajar di kampus walaupun Iqbal mungkin jurusannya bukan agama, setidaknya dia tahu metode pengambilan informasi, dia pasti tahu metodenya. Iyalah. Karena dia sudah pernah bikin skripsi. Artinya
ketika dia menyampaikan sesuatu yang golden itu adalah literatur, sumber dari pengetahuan kita, bukan pengetahuan kita. Karena pengetahuan itu bisa ditipu-tipu. Saya tahu loh ini, saya tahu loh ini, tahu nggak ada. Makanya metode klarifikasi dan konfirmasi dari kami tadi itu adalah metode yang apapun ilmunya, baik ilmu teologis, non teologis, tetap seperti itu metodenya. Dikonfirmasi informasinya datang dari mana. Makanya Iqbal dari tadi banyak bertanya, dari mana kau tahu, di mana tertulis, mana ayatnya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita adalah apologet. Ya, apologet. Apologet atau kata apologia itu pertama sekali dipakai oleh Socrates waktu dia berdebat di pengadilan. Ya, jadi itu digunakan untuk bertanya jawab atau membantah. Nah, jadi teman-teman Kristen jangan GR ya. Kalau ngobrol dengan kami itu belum tentu diskusi namanya. Bisa jadi kami sedang mengkonfirmasi sebatas mana kalian layak bicara dengan kami atau tidak. Makanya yang pertama kali kami pertanyakan adalah kredibilitasmu. Tapi kemudian karena kalian adalah jemaat awam, sebenarnya kalian hanya bertanya aja bolehnya. Ini bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk ketidakzoliman kami. Karena nanti kalau kalian paksakan menjawab dan kalian bubuk depan kami, jangan bilang kami zolim, karena kalian yang menginginkan hal itu. Ya, kalian yang menginginkan mempermalukan diri kalian depan kami, begitu. Ya, mohon dengan sangat berkali-kali saya himbau buat saudara-saudara Kristen, kalau tidak punya ilmu jangan paksa untuk menjelaskan. Kalian berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar. Minimal kami mempelajari kitab kalian. Nah, kenapa kami bisa belajar kitab kalian tanpa metode-metode? Karena memang tidak ada metode spesifik dalam iman kalian. Karena kalian sendiri merasa sola scriptura gitu. Cukup dengan berbahasa Indonesia yang baik saja kita ngerti kok, ya. Asal Iqbal ini pandai bisa nggak dia bedakan manusia dan Tuhan? Kalau udah bisa, berarti udah bisa dia membahas kitabnya orang lain gitu. Karena kitab kalian itu modelnya terjemahan. Tapi mohon maaf kalau Al-Quran kami nggak bisa. Bahkan saya sendiri yang sudah masuk semester akhir di Prodi Penyiar Islam nggak boleh menafsir Al-Quran saya karena banyak ilmu. Pertama harus ngerti bahasa Arab dulu secara sastra juga. Kedua ilmu mantiknya harus kece juga. Ini kalau ilmu nggak ada berani-berani mentafsir kitab Al-Quran ya nggak masuk ya. Ya, Bible mah bisa. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, sapa dulu nih ya. Ya teman-teman yang ada di bawah, assalamualaikum. Teman-teman, mungkin ada sebagian yang mencari akun kata Bible 03 itu nggak ada, akunnya lagi ke ban teman-teman ya. Jadi di follow dulu kata Bible 08. Kalau akun ini terbaca algoritmanya baik, insya Allah seminggu ke depan kita bakalan pakai akun ini dulu teman-teman, atau kata Bible 06. Jadi saya minta tolong untuk di follow akun kata Bible 08, tapi bagus algoritmanya Umi ya. Lumayan ya nonton ya, insya Allah. Ya di follow teman-teman akun ini. Saya minta tolong di follow akun kata Bible 08. Akun Uniriva di follow, akun sahabat saya yang ada di bawah para apologet, Aki Jimen, Rangkayo, ada Dr. Ardi dan Profesor Lord Oreo, itu di follow. Bapak tadi tidak tahu bahwa yang duduk di Komal ini ada dokter dan profesor. Anda malu nanti Pak. Gitu ya. Anda tidak tahu tadi Anda berdebat sama siapa di awal. Anda tidak tahu itu. Waalaikumsalam Pak Indra, Bang Indra, tunggu nanti proposal Apologet Award ya, sebentar lagi akan diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Indra di bawah. Iya, Bang Indra, Bapak Indra. Nanti proposal pengajuan donasi untuk kontribusi Apologet Award untuk tanggal 17 Agustus, apresiasi kepada para senior debat dan para apologet kita. Saya akan luncurkan setelah meeting bersama teman-teman di grup panitia. Kita akan buatkan proposalnya sehingga nanti ketika teman-teman semua memberikan dananya, itu dananya langsung ada di situs Mesia. Jadi akan kelihatan siapa yang kasih, misalnya dari Ardiansa 5 juta misalnya, itu nanti ada tulisannya tuh, Iqbal 10 juta misalnya gitu. Ya ada kita nanti. Teman-teman nanti gampang tuh ya, kalau seandainya mau ikut berpartisipasi, mau sumbang 20.000, 30.000 nggak apa-apa teman-teman. Boleh. Nanti ditulis, nanti yang ngerekap itu semua namanya Ca sama Melani. Ya, Ca sama Melani. Bunda Dita udah minta nomor rekening. Bentar Bun, aku udah kosongkan rekening ya, tinggal sedikit lagi Bun, karena